Hi, welcome to Hagios Kids Online Service. We are so happy to meet you. Karama harap kalian selalu sehat dan selalu bersuka cita. Hari ini akan jadi yang seru banget loh. Kenapa? Karena kita akan mendengarkan cerita tentang Petrus di Danau Tiberias. Sekarang yuk kita memuji Tuhan. Let's go. Hai teman-teman, hari ini kita mau belajar satu lagu baru ya. Yuk nyanyi sama-sama. Yuk. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yeay! Hai, kita nyanyi lagi ya. Ayo. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan yang penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku
teman-teman di rumah, apa kabar? Puji Tuhan kalau semua dalam keadaan sehat, luar biasa ya. Nah, kalian masih ingat nggak sama satu murid Yesus yang namanya Petrus? Itu loh yang waktu peristiwa menjelang kematian Tuhan Yesus, Petrus itu menyangkal mengenal Yesus sebanyak 3 kali. Ingat kan? Yang setelah itu ada ayam berkokok itu loh. Nah, itu dia Petrus. Kali ini kita mau membahas sebuah cerita tentang Petrus dan teman-temannya di Danau Tiberias. Begini ceritanya. Beberapa minggu atau beberapa waktu setelah kebangkitan Yesus, Petrus dan teman-temannya ini bingung mau berbuat apa. Akhirnya mereka kembali melakukan kegiatan atau aktivitasnya setiap hari yang semula mereka kerjakan. Ada yang tahu nggak mereka apa pekerjaannya? Mereka bekerja sebagai nelayan. Nelayan itu adalah orang yang bekerja menangkap ikan di laut, ya kan? Nah, kembali lagi ke Petrus. Petrus dan teman-temannya satu kali pergi ke sebuah danau, namanya Danau Tiberias. Dia pergi memancing, ketika malam mereka berangkat ke tengah laut dan mereka memancing semalaman. Tapi ternyata mereka tidak mendapatkan apa-apa, nggak dapat ikan. Menjelang fajar, menjelang subuh, mereka kembali dari tengah laut, mereka kembali ke pantai. Dan ada seorang laki-laki di pinggir pantai berteriak kepada mereka, "Hei kamu punya ikan nggak?" Terus Petrus dan teman-temannya di perahu ini bilang, "Tidak, kami nggak dapat apa-apa. Kami nggak ada ikan yang kami tangkap." Terus ternyata satu orang teman Petrus namanya Yohanes, dia mengenali bahwa laki-laki yang bertanya kepada mereka itu Yesus. Akhirnya Petrus turun dan dia berjalan saja, dia berlari di air itu untuk menjumpai Yesus di tepi pantai. Nah, waktu ketemu Yesus bilang gini, "Sini, udah mau pagi, kita makan sama-sama yuk." Yesus itu lagi udah bikin kayu bakar, udah bikin api gitu deh. Tuhan Yesus mau bakar ikan sama makan roti. Tuhan Yesus ngajak Petrus sama teman-temannya ini, "Yuk kita sarapan sama-sama." Akhirnya Petrus sama teman-temannya sarapan sama Tuhan Yesus. Nah, setelah itu Yesus mengajak Petrus untuk berbicara berdua, menjauh dari teman-temannya Petrus. Tuhan Yesus nanya gini sama Petrus, "Petrus, ya Tuanku, Petrus, kamu mengasihi aku enggak?" Petrus jawab, "Iya Tuhan, aku mengasihi engkau." Oke, setelah beberapa menit, Tuhan Yesus nanya lagi sama Petrus, "Petrus, apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi aku?" Terus Petrus jawab, "Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihimu." Dan beberapa lama lagi Tuhan Yesus menanyakan hal yang sama kepada Petrus. 3 kali Yesus menanyakan hal yang sama kepada Petrus. Dan yang terakhir Yesus nanya lagi, "Petrus, apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi aku?" Petrus tuh menjawab, tetapi dia sedih. Dia ingat bahwa Petrus pernah menyangkal Yesus, pernah mengenal Yesus waktu Yesus ditangkap sama tentara Romawi. Dan akhirnya Petrus bilang, "Iya Tuhan, aku mengasihi engkau." Yesus jawab begini, "Kalau gitu gembalakanlah domba-dombaku." Itu kata Yesus sama Petrus mengakhiri pembicaraan mereka pagi itu. Nah, teman-teman di rumah, yang hari ini kami mau sampaikan buat teman-teman adalah mari kita sama-sama belajar seperti Yesus. Kalian ingat ya, waktu Petrus menyangkal mengenal Yesus sebanyak 3 kali, itu sebenarnya Tuhan Yesus kecewa, Tuhan Yesus sedih. Tetapi Tuhan Yesus tetap mengasihi Petrus. Tuhan Yesus tetap menerima Petrus, bahkan Yesus tidak memusuhi Petrus. Karena apa? Karena Tuhan adalah kasih. So, buat teman-teman di rumah, kalau misalnya kalian pernah
sebel sama temennya, mungkin kalian pernah ngerasa jengkel sama kakak, adik, atau bahkan marah sama mama papa, coba deh belajar mengampuni mereka semua. Sama seperti Tuhan Yesus juga mengampuni kita semua, mengampuni Petrus. Walaupun Petrus sudah melukai hati Tuhan. Tuhan Yesus nggak marah loh, Tuhan Yesus nggak sedih loh, Tuhan Yesus nggak dendam. Justru Tuhan Yesus mengasihi. Karena dia adalah kasih, dia mati buat kita semua karena kasihnya, dan dia bangkit sebagai bukti kasihnya buat Kak Cika, buat teman-teman, buat adik-adik di rumah juga. Mulai hari ini belajar mengampuni ya, jangan marah-marah lagi, jangan simpan dendam lagi, oke? Oke, puji Tuhan. Kita akan berdoa, tapi sebelumnya ada ayat hafalan untuk kita hafalkan sama-sama hari ini. Ini dia ayat hafalannya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Satu kali lagi ya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur punya Tuhan yang hidup dan hebat. Ajar kami untuk kami bisa mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kami. Kami mau belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan kami mau belajar mengasihi orang lain sama seperti Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam nama Yesus kami. Wah, seru sekali ya ceritanya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye, God bless you.